Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pemirsa. Jalan-jalan ke kota Kendari. Cakep, Mal. Jangan lupa beli durian. Cakep. Yang nonton Apa Kabar Indonesia Pagi, Ada apa? jangan lupa ngopi biar nggak ketiduran. Tapi iya, Mal, ngantuk banget pagi ini. Iya, karena mendung hujan. Dibuai oleh hujan dan juga udara yang waduh sepoi-sepoi enak banget. Tapi mending kita ngitung deh. Januari, Februari, Maret, April, Asik. Juni. Asik. Ulang tahun masih lama, pengen periksa kesehatan gratis. Aduh, ilah. Tapi yang penting, Mal, pemerintah sudah memberikan salah satu kebijakan buat masyarakatnya. Harapannya masyarakat juga bisa menjaga dan mengontrol lah kesehatan. Betul. Nanti pada saat Anda tepat hari lahir Anda, baru bisa nanti dimanfaatkan. Betul. Ya? Jadi kalau ulang tahun cek kesehatan gratis, sekalian introspeksi. Kalau gula darah tinggi, kolesterol tinggi, harus waspada. Oke deh. Nanti kita akan pantau ya bagaimana pelaksanaannya pada hari ini. Tapi seperti biasa di awal kebersamaan kami hadirkan dulu rangkaian informasi pembuka ke hadapan Anda pemirsa. Ini pertama nih. Kebakaran ini ada melanda ya sebuah kafe dan homestay di Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur pemirsa pada Minggu dini hari. Peristiwa yang sontak mengejutkan masyarakat ini mengakibatkan 3 orang meninggal dunia. Berdasarkan informasi yang diperoleh, bangunan kafe dan homestay diketahui milik warga asal Surabaya. Petugas damkar yang dikerahkan ke lokasi, ada 4 unit armada ya informasinya, ini berjibaku untuk menjinakkan kobaran api. Barulah 1 jam kemudian api berhasil dilokalisir, dipadamkan pada pukul 5 pagi ya. Ya, sayangnya sebagian besar bangunan ludes terbakar meskipun upaya pemadaman dilakukan secara intensif. Dugaan awal menyebutkan kebakaran ini dipicu oleh korsleting listrik yang terjadi di lantai 2 bangunan. Sementara itu pihak kepolisian dari Polres Lamongan dan Ditlapor Polda Jawa Timur langsung turun ke lokasi untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Sementara itu 3 jenazah korban kebakaran saat ini berada di Rumah Sakit Umum Dr. Sugiri Lamongan. Masih di Jawa Timur, namun dari Lamongan kita ke Trenggalek. Seorang pemancing asal Trenggalek, Jawa Timur ditemukan tewas setelah hilang terbawa ombak. Jasad korban ditemukan terdampar di bebatuan tebing. Setelah dilakukan proses pencarian selama 4 hari, korban bernama Wawan Triyono warga desa Selawe, Kecamatan Watulimo, Trenggalek berhasil ditemukan. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia sekitar 300 meter dari lokasi kejadian. Proses evakuasi jasad korban berlangsung dramatis dan terpaksa dilakukan dari jalur laut karena akses darat ke lokasi cukup terjal dan berbahaya. Jenazah korban telah dievakuasi ke Pelabuhan Prigi dan diserahkan ke keluarga. Pada Kamis lalu, korban diketahui bersama 4 rekannya memancing di kawasan tebing di Pantai Damas, Trenggalek. Saat itulah datang ombak besar yang menghantam korban. Akibatnya korban terjatuh ke laut dan hilang terbawa arus. Kita beralih ke informasi berikut. Sebuah truk dengan membawa alat bangunan rumah di kota Ambon, Maluku menabrak sebuah rumah warga pemirsa hingga mengakibatkan 1 orang meninggal dunia. Anda menyaksikan video amatir yang memperlihatkan atau menggambarkan kepanikan warga saat terjadinya kecelakaan yang dialami sebuah truk yang menabrak rumah warga. Kecelakaan truk maut yang dikendarai oleh Laode Andi ini mengalami remblong saat turunan dan tanjakan tajam di kawasan Pinang Putih Negeri Hative Kecil, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Maluku. Akibatnya pemirsa, sang supir meninggal dunia dalam peristiwa itu dan kondisi rumah bagian dinding rusak parah usai dihantam truk tersebut. Baik, kita akan ke informasi berikutnya pemirsa. Ratusan orang mengeroyok 3 pemuda di depan sebuah SPBU di Jombang, Jawa Timur.
3 korban dikeroyok dan dihajar setelah membeli BBM hendak keluar ke jalan raya. Salah satu korban mengalami luka parah hingga harus dilarikan ke rumah sakit, sementara 2 rekannya selamat karena berhasil melarikan diri. Jadi polisi diketahui saat ini masih terus memburu para pelaku, pemirsa, yang diduga mereka ini adalah warga dari luar Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Termasuk juga untuk mengetahui apa motif dari pengeroyokan dilakukan gitu ya. Betul. Yang terjadi di depan SPBU, di salah satu SPBU maksud kami di Jombang. Ya pemirsa, sementara itu ya, ini ada Polres Lampung Selatan yang akhirnya menangkap seorang kepala dusun yang melakukan penganiayaan terhadap seorang remaja hingga meninggal dunia. Kejadian bermula pelaku ini mendatangi rumah korban dengan alasan ingin melerai perselisihan. Namun justru melakukan penganiayaan terhadap ibu korban. Korban kemudian mengejar pelaku yang melarikan diri. Namun pelaku sempat bersih tegang dengan korban hingga menganiaya dengan menggunakan balok kayu yang menyebabkan luka serius pada bagian kepala korban. Korban meninggal setelah menjalani perawatan selama 1 minggu di rumah sakit. Polisi juga melakukan autopsi dengan membongkar makam korban. Kepala dusun melakukan sesuatu yang justru malah mencederai masyarakat. Bukannya kepala dusun itu mengayomi warga, melayani warga. Ini juga yang dianiaya adalah remaja. Betul sekali. Dan pemirsa, sedang asyik melakukan pesta miras, belasan remaja di Tasikmalaya, Jawa Barat digerebek polisi. Dari tangan mereka, polisi mendapati sejumlah botol miras dan obat-obatan terlarang. Remaja yang didominasi di bawah umur tak berkutik ketika didatangi polisi. Dari tangan mereka, polisi mendapati sejumlah botol miras jenis ciu dan anggur ginseng, serta 1 lembar obat diduga terlarang. Penggerebekan ini dilakukan setelah polisi mendapat laporan dari masyarakat yang resah dengan aktivitas mereka. Setelah mendapat laporan, polisi pun bergerak ke lokasi. Setelah melakukan penggeledahan, seluruh remaja yang diduga anggota berandalan bermotor dibawa ke Mapolres Tasikmalaya Kota guna dilakukan penggeledahan. Barang bukti minuman keras dan obat-obatan pun turut diamankan dan mereka akan dilakukan pendalaman pemeriksaan secara lebih lanjut. Sementara itu, di Cianjur, Jawa Barat diketahui ini ada 12 orang ya yang nekat melakukan pesta minuman keras. Namun yang ditenggak ini bukanlah minuman keras oplosan, melainkan cairan alkohol murni yang dibeli secara online. Akibatnya ada 8 orang tewas, sementara 4 orang masih harus mendapatkan perawatan medis di rumah sakit. Jadi 12 orang ini di Kampung Kademangan, Kecamatan Mande, Cianjur, ini berbuah petaka ketika menenggak atau mengkonsumsi minuman keras. Jadi bukanlah minuman oplosan yang dibelinya, bahkan ternyata adalah minuman alkohol murni yang mereka beli secara online yang kemudian oleh mereka ini dicampur dengan minuman bersoda. Iya, alhasil setelah minum mereka langsung sakit perut dan sebagian pingsan. 8 orang diantaranya tewas. Polisi telah menyita barang bukti alkohol murni 1 jerigen berisi 5 liter yang dibeli secara online. Nggak main-main ya, 5 liter alkohol murni. Dan diracik sendiri dicampur dengan minuman bersoda. Ini bukan lagi minuman mengandung alkohol, tapi alkohol mengandung minuman. Itu dia. Jadi malah pernah merasakan alkohol bersoda belum? Belum dong. Jangan mau, Nauzubillah ya. Tapi kita turut prihatin karena ini tidak untuk ditiru mengakibatkan juga 8 ya. orang tewas. Seharusnya kan miras kita hindari, kita jauhi. Iya. Baik pemirsa, pagi ini tentunya aktivitas sudah mulai menggeliat ya di beberapa wilayah. Dan salah satu yang akan kami hadirkan informasinya adalah laporan arus lalu lintas yang salah satunya akan kami hadirkan dari Simpang Kuningan
Jakarta Selatan. Ada Brigadir Yasinta, petugas dari NTMC Polri yang akan mengabarkan. Silakan. Ya baik, terima kasih Arif dan juga rekan-rekan di studio. Saat ini selamat pagi pemirsa, kembali bersama saya dengan Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk memantau langsung bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama saat ini di belakang saya. Pada umumnya situasi arus lalu lintas di kawasan ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, khususnya dari arah Gatot Subroto maupun tendian yang akan menuju Rasuna Said. Hal yang sama juga terlihat dari arah Semanggi, begitupun dari Rasuna Said yang akan menuju Gatot Subroto maupun yang akan mengarah Mampang. Selain karena bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, perlambatan kecepatan terjadi karena banyaknya pertemuan arus kendaraan dan antrian menjelang traffic light sepanjang 300 meter ke belakang yang didominasi kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya juga masih mengalami perlambatan kecepatan di kawasan ini dan kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup lamban berkisar 20 hingga 30 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, harap antisipasi adanya pertemuan arus kendaraan dan jalur putar arah, tepatnya di kawasan Warung Buncit yang akan menuju ke arah tendean. Kemudian mengingat ramainya arus lalu lintas di kawasan ini, kami juga menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati dan bagi para pesepeda agar menggunakan jalur khusus sepeda atau lajur paling kiri untuk mengantisipasi apabila terjadi crossing dengan bus Transjakarta. Dan pemirsa, perlu kami informasikan bahwa Korlantas Polri akan melaksanakan operasi keselamatan lalu lintas yang akan dilaksanakan selama 14 hari, yakni mulai hari ini hingga 23 Februari 2025 mendatang. Dengan tujuan utamanya adalah meningkatkan kepatuhan dan ketaatan pengguna jalan untuk tertib berlalu lintas, serta menciptakan situasi yang kondusif dilihat dari Kamsel Tipcar Lantas menjelang operasi ketupat tahun 2025. Sementara itu, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 285 kasus laka lantas dengan rincian 30 meninggal dunia, 40 luka berat, dan 318 luka ringan. Untuk itu kami himbau para pengendara agar selalu mematuhi peraturan lalu lintas dan utamakan keselamatan dalam berkendara. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau SMS Center di 9119. Anda juga dapat mengakses website kami di korlantas.polri.go.id. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari kawasan Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Kembali ke studio, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Yasinta langsung dari Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Dekat-dekat sini dong ya? Nggak jauh dari situ. Oke, kemudian juga kita mau nanti hadir lagi dengan pembahasan-pembahasan lain di Apa Kabar Indonesia Pagi. Apalagi nih Presiden mengucapkan selamat kepada kita. Terima kasih Pak Presiden. Wah. Iya, Presiden Prabowo Subianto mengucapkan selamat kepada insan pers di peringatan Hari Pers Nasional, dan dalam pernyataannya Presiden mengingatkan setiap insan pers harus menjalankan tugas dengan penuh integritas. Siap Pak Presiden. Saat lagi. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, kabar gembira program Fakta TV One berhasil menyabet Anugerah Jurnalistik Adi Negoro 2024 pada Hari Peringatan Pers Nasional tahun 2025. Penyerahan anugerah kepada TV One berlangsung di acara puncak Hari Pers Nasional atau HPN 2025 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada Minggu siang. Program Fakta TV One menyabet Anugerah Jurnalistik Adi Negoro 2024 dalam kategori karya jurnalistik video dengan judul karya Longsor Maut Tambang Ilegal. Materi liputan itu merupakan hasil karya tim Fakta yang digawangi Muhammad Suryadin, Tiara Harahap, Ardin Toto, serta almarhum Alwan Syahmidi. Pemenang karya jurnalistik utama memperoleh piala dan hadiah 100 juta rupiah. Nanti kita dekati Tiara Harahap ya. Waduh. Biar ditraktir. Traktir. Ya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto juga mengucapkan selamat kepada insan pers di peringatan Hari Pers Nasional. Dalam pernyataannya, Presiden mengingatkan setiap insan pers harus menjalankan tugas dengan penuh integritas
Tak lupa Presiden Prabowo juga mengapresiasi para pekerja pers yang menjadi pilar penting dalam kehidupan demokrasi. Dan yang saya hormati dan saya banggakan para insan pers setanah air. Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, atas nama pemerintah Republik Indonesia dan atas nama pribadi mengucapkan selamat Hari Pers Nasional ke-79 kepada seluruh insan pers di Indonesia. Selama 8 dekade ini, pers Indonesia telah menjadi pilar penting dalam kehidupan demokrasi, menyuarakan kebenaran dan memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat Indonesia. Saya apresiasi kerja keras para jurnalis, wartawan, dan insan pers dan media yang terus menjalankan pengabdiannya dengan dedikasi tinggi meskipun tantangan yang dihadapi semakin kompleks. Saya juga memahami bahwa dunia pers saat ini menghadapi berbagai dinamika baik dari dalam dan luar negeri. Saudara-saudara sekalian, pers yang profesional, yang punya integritas adalah aset bagi suatu bangsa. Tetapi perlu saya ingatkan bahwa pers Indonesia harus selalu mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Harus waspada terhadap usaha-usaha untuk mengendalikan pemikiran dan mempengaruhi jalannya opini-opini rakyat dengan menggunakan modal yang besar. Ada kecenderungan di dunia ini, mereka-mereka yang punya modal besar menguasai media dan ingin mempengaruhi masyarakat negara-negara tertentu. Walaupun kita menjunjung tinggi kebebasan pers, kita harus waspada terhadap penyebaran berita-berita yang tidak benar, berita-berita hoax, penyebaran kebencian, penyebaran ketidakpercayaan terhadap sesama warga negara, upaya-upaya pecah belah, ini harus selalu kita waspadai. Saudara-saudara, pers Indonesia harus selalu menjadi pers yang dinamis, pers yang bertanggung jawab, pers yang juga memiliki suatu pengertian tentang apa yang menjadi kepentingan bangsa dan negara. Saya percaya pers Indonesia pada ujungnya akan selalu setia kepada cita-cita pendiri bangsa Indonesia. Pers Indonesia harus jadi pers yang Pancasila, pers yang terlibat dalam pembangunan bangsa, yang komit terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Salve. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih. Merdeka. Merdeka. Sekali lagi terima kasih Pak Presiden. Ya, dan pemirsa, kalau kata Presiden tadi, jangan percaya berita-berita hoaks, berita-berita yang tidak benar. Ya. Jadi sebaiknya Anda nonton TV One karena kita selalu menghadirkan berita yang benar dan terdepan. Seperti usai jeda nanti kita akan membahas terkait dengan korban meninggal akibat kren terjatuh saat pembangunan gedung rumah sakit PKU Muhammadiyah Blora, Jawa Tengah. Ini yang bertambah menjadi 4 orang, sementara 9 orang lainnya masih mendapat perawatan di rumah sakit. Saat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kembali lagi Anda menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, kami hadirkan informasi pencurian sepeda motor di sebuah rumah kos-kosan di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten pada Jumat 7 Februari lalu berhasil terekam kamera pengawas atau CCTV. Hanya dalam hitungan menit pemirsa, 5 orang ini dengan santai ya berhasil menggasak 2 unit sepeda motor sekaligus di saat korban tengah terlelap tidur. Pelaku diketahui berboncengan dengan menggunakan 2 unit sepeda motor, langsung turun dan masuk ke dalam garasi kosan dengan merusak gembok pagar pintu kosan
Setelah berhasil merusak gembok, 3 dari 5 pelaku sempat memantau situasi dan mencoba memalangkan bambu di pintu utama kosan untuk menghalangi korban jikalau terbangun dari tidurnya. Setelah dirasa aman, kedua pelaku langsung menghampiri motor incarannya dengan santai. Dalam hitungan detik, pelaku berhasil menjebol dan langsung membawa motor korban. Berbekal rekaman CCTV, korban kemudian melaporkan kasus pencurian ini ke Polsek Cikupa. Korban berharap polisi bergerak cepat menangkap para pelaku curanmor itu yang sudah meresahkan warga. Masih terkait dengan pencurian motor, seolah tidak kapok sudah 2 kali masuk penjara seorang residivis spesialis pencuri sepeda motor di Brebes, Jawa Tengah kembali beraksi. Warga yang berhasil menangkap pelaku geram dan mengikat tangan pelaku dengan seutas tali rafia sebelum akhirnya diamuk massa saat pelaku digelandang polisi ke mobil patroli. Oleh polisi, pelaku yang mengalami luka di bagian wajah dan kepalanya dirujuk ke ruang IGD Rumah Sakit Bakti Asi Brebes guna mendapatkan perawatan jalan oleh tim medis. Saat menjalani pemeriksaan di Mapolsek Wanasari, pelaku yang bernama Citro Sarudin, 34 tahun, diketahui sebagai residivis dalam kasus yang sama. Pelaku sudah 2 kali masuk penjara, bahkan pelaku baru menghirup udara bebas keluar dari lapas Brebes sebulan yang lalu. Dan bisa diprediksi ya Mal, atas ulahnya yang mungkin tidak jerah, tidak ada introspeksi diri juga, dipastikan nih Sarudin akan kembali merasakan dinginnya lantai penjara. Sepertinya kangen sih dengan jeruji besi ya. Mau balik lagi, belum sebulan minta balik lagi. Baik pemirsa, Polres Lampung Selatan ini menangkap seorang kepala dusun yang melakukan penganiayaan terhadap seorang remaja berusia 19 tahun. Akibat pelaku memukul kepala korban dengan menggunakan kayu, korban mengalami kejang dan tidak sadarkan diri hingga akhirnya meninggal dunia. Jadi dilatar belakangi dengan upaya ya untuk melerai perselisihan, namun justru berujung kepada penganiayaan yang dilakukan terhadap korban. Jadi tidak terima dengan tindakan tersebut, korban kemudian berupaya mengejar pelaku yang melarikan diri keluar rumah korban. Pelaku kemudian menganiaya korban dengan menggunakan balok kayu hingga menyebabkan luka serius pada bagian kepala. Akibat luka tersebut, korban mengalami kejang dan tidak sadarkan diri hingga akhirnya meninggal dunia setelah menjalani perawatan selama 1 minggu di rumah sakit. Ya pemirsa, ini ada peristiwa yang juga cukup menghebohkan di mana korban meninggal akibat kren terjatuh saat pembangunan gedung rumah sakit PKU Muhammadiyah Blora, Jawa Tengah bertambah 1 orang. Total korban meninggal dunia akibat kejadian tersebut menjadi 4 orang, sementara 9 lainnya masih mendapat perawatan di rumah sakit. Direktur Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Blora, Tegar Muhammad Wijaya mengatakan para korban meninggal dunia kebanyakan mengalami patah tulang berat. Dari total 13 korban, 5 korban masih dirawat di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Blora, sementara 4 korban lainnya dirujuk ke rumah sakit di Solo. Sebelumnya sebanyak 13 pekerja bangunan terjatuh dari kren dengan ketinggian 12 meter. Para korban terjatuh saat akan melakukan pengerjaan gedung baru Rumah Sakit PKU Muhammadiyah dengan memiliki ketinggian 20 meter. Saat ini tim lapor Polda Jawa Tengah diterjunkan untuk mengetahui penyebab pasti dari peristiwa tersebut. Ini murni kecelakaan, jadi memang sesuatu yang memang tidak kami harapkan, dan insya Allah untuk semua korban yang dirawat di rumah sakit atau yang dirujuk tetap nanti akan mendapatkan bantuan penuh dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Blora terkait pembiayaan dan sebagainya, apapun kebutuhannya, karena secara tidak langsung kita juga bertanggung jawab. Ya pemirsa, kita ingin mengetahui secara dalam kronologi dari kejadian ini hingga kren tersebut terjatuh. Kita akan menanyakan langsung kepada AKP Slamet, Kasat Reskrim Polres Blora, bagaimana penyelidikan dari kasus ini. Selamat pagi, Pak Kasat. Pagi Pak Kasat.
Ya, Pak Kasat, bagaimana hasil penyelidikan sejauh ini, Pak? Apa sebenarnya penyebab dari jatuhnya kren ini? Apakah ada unsur kelalaian di dalamnya, Pak? Suaranya tidak terdengar. Pak Kasat bisa mendengar suara kami, Pak? Halo, Pak Kasat? Oke, sambil kita perbaiki komunikasi kita dengan Kasat Reskrim Polres Blora. Yang perlu diketahui adalah dari pihak kepolisian yang menangani atau menyelidiki ya, Malia. Iya. Ini apakah memang ada unsur kesengajaan ataukah ini murni kecelakaan kerja begitu ya? Iya. Tapi ataukah ada kelalaian ya? yang kita agak prihatin, kenapa jumlah korbannya ini gitu ya? Agak banyak ya jadinya ya? Iya, cukup banyak. Cukup ada 4 meninggal dan 9 luka parah nih. Baik, kita kembali menyapa AKP Slamet, Kasat Reskrim Polres Blora. Apakah sudah bisa mendengar suara kami dengan jelas, Pak Kasat? Ya, bisa Mbak. Baik, Pak Kasat. Bagaimana sejauh ini penyelidikan dari kasus ini, Pak? Apakah ada unsur kelalaian dalam peristiwa ini? Terima kasih Mas Ari dan Mbak. Bahwa dari kami, dari Satreskrim Polres Blora, pada saat kejadian melaksanakan olah TKP, dan saat kejadian itu sebanyak 13 korban. 3 korban pada saat kejadian meninggal dunia dan 10 korban luka-luka. Dan pada saat siangnya sekitar pukul 14:15 menyusul lagi 1 korban meninggal dunia. Dari hasil olah TKP awal yang kami lakukan dan melakukan pemeriksaan saksi-saksi yang ada di TKP, belum dapat kami simpulkan apakah itu muncul terkait dengan kesengajaan maupun penyebab lain, karena masih perlu kami dalami. Dan kebetulan hari ini kami membersamai dengan tim lapor Polda Jawa Tengah akan melaksanakan TKP lagi terkait dengan penyebab laka kerja tersebut. Pak Kasat, artinya saat ini memang di lokasi tidak untuk sementara ya, tidak ada dulu aktivitas begitu ya Pak Kasat sampai penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian tuntas. Ya benar Mas Arif, sampai hari ini untuk TKP masih kami polis lain, dan untuk pekerjaan sementara dihentikan dulu sambil menunggu penyelidikan yang kami lakukan. Dan kebetulan lagi kami ulangi bahwa hari ini tim dari lapor Polda Jawa Tengah akan melakukan TKP ulang dan kami membersamai. Ya, Pak Kasat, untuk korban yang meninggal dunia ini ada 4 karena bertambah 1 orang lagi. Penyebab kematiannya apa, Pak Kasat? Dan untuk yang 9 yang dirawat ini seperti apa luka atau yang mereka alami tersebut separah apa, Pak Kasat? Terima kasih. Jadi perlu kami jelaskan bahwa terkait dengan luka yang dialami oleh para korban yang meninggal itu, kebanyakan adalah mengalami patah tulang, karena kebetulan mereka para korban itu dalam satu tempat di lift frame itu bentuknya berupa besi. Jadi mereka dari keterangan dari saksi yang di TKP, semua korban tidak menggunakan helm pengaman dan juga alas kaki yang dipakai pun tidak menggunakan sepatu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mereka masih menggunakan sandal dan sepatu-sepatu biasa itu. Gitu, Pak. Baik, terima kasih AKP Slamet, Kasat Reskrim Polres Blora Jawa Tengah atas informasinya. Kita tunggu penanganan penyelidikan lebih lanjut ya, yang mana hari ini akan dilakukan kembali olah tempat kejadian perkara. Selamat bertugas kembali, AKP Slamet. Terima kasih, Pak Kasat. Baik pemirsa, kita jeda dulu sejenak. Di segmen berikutnya kita akan berdialog seputar kapan momen tepat atau momen pasti
reshuffle atau kocok ulang kabinet akan dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Jadi deg-degan. Sesaat lagi pemirsa. Presiden Prabowo Subianto mulai mengirim sinyal reshuffle kabinetnya setelah 100 hari kerja. Presiden Prabowo berkali-kali menyebut akan menindak jajarannya yang tak patuh dan melakukan penyelewengan. Wakil Ketua DPR RI yang juga Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad menyebut apa yang dinyatakan Presiden Prabowo merupakan sebuah warning atau peringatan untuk jajaran kabinetnya untuk melakukan evaluasi. Karena sebelum dan setelah diangkat menjadi menteri telah menandatangani fakta integritas. Dasko juga mengakui pernah ada keluhan soal menteri yang kurang seirama dengan asta-cita Presiden Prabowo Subianto. Ya, saya pikir kan Pak Prabowo itu kan orangnya terbuka. Kalau dia sudah bicara terbuka, artinya itu adalah warning kepada pembantu-pembantunya, yaitu menteri, untuk kemudian melakukan evaluasi secara internal di kementerian masing-masing. Sebelum atau wakil menteri, sebelum diangkat menjadi menteri itu membuat atau menandatangani fakta integritas. Di dalam fakta integritas itu tercantum beberapa pasal yang tentunya akan menjadi bahan evaluasi apakah fakta integritas itu kemudian dipenuhi atau tidak dipenuhi. Nah, memang saya ada dengar keluhan sedikit-sedikit tentang masih ada yang kemudian kurang seirama. Nah, apakah itu yang dimaksud? Nanti kita akan lihat seperti apa. Demikian. Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mulai mengirim sinyal reshuffle kabinetnya setelah 100 hari kerja. Hal tersebut diutarakan dalam acara Harlah NU. Presiden beberapa kali menyinggung kinerja menteri yang masih tak sejalan. Sekarang, siapa yang bandel, siapa yang dablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, siapa yang tidak patuh, saya akan tindak. Lantas, akankah reshuffle kabinet benar-benar terrealisasi dalam waktu dekat? Menteri-menteri manakah yang akan ditarget untuk dilengsarkan? Tim TV One mengabarkan. Reshuffle mencuat, siapa terdepak? Jadi deg-degan para menteri nih. Kira-kira betul tidak nih akan ada reshuffle dalam waktu dekat atau itu hanya ancaman semata, warning semata. Gitu. Jadi ibaratnya kalau di perusahaan ada SP1, ada SP2 atau SP3 gitu ya. Tapi ini kan presiden langsung yang ngomong gitu. Kalau membangkang didepak, kalau tidak sejalan, tidak sealiran, saya singkirkan. Sebelum dibersihkan, Anda bersih-bersih sendiri. Ya, itu pernyataan yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Di studio sudah hadir ada Pak Ngisari Caniago, beliau analis politik dari Foxpol Research and Consulting. Selamat pagi, pagi Bang Arifadil, pagi Mbak Kumala. Jadi udah ada nama di Anda kantong Anda? Sudah. Kalau nanyanya ke Presiden, Pak sudah ada nama Menteri. Kalau di Anda sudah ada nama yang akan di-reshuffle nggak? Gitu. Yang penting kita nggak mau bicara hak prerogatif. Waduh. Udah bising itu. Siap, oke. Hak prerogatif udah bising. Oke. Ini juga ada Bang Jazilul Fawaid, politisi senior dari PKB. Selamat pagi, Assalamualaikum. Bang Jazil. Selamat pagi, Bang Jazil. Pagi, waalaikumsalam. Mas Ari. Pagi, Bang Jazilul. Baik. Nih kalau misalnya PKB itu nanti saya tanyakan yang kedua dulu. Yang pertama dulu saya ke Pak Ngisarwi dulu nih. Bang Pangi, kalau misalnya santer, Anda mengatakan tadi kan, ini udah bukan hak prerogatif. Karena ini udah santer, udah bising gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, siapa saja? Iya, kalau intinya Anda bilang bising kan artinya begitu dong ibaratnya. Iya, harus yang tidak ikut harus perubahan kehendak rakyat. Siapa saja menterinya kan di list saja. Yang tidak sesuai selera jeronnya Pak Prabowo karena tidak ikut arus perubahan. Tidak mau bersih-bersih, tidak seirama. Nah, sekarang kan kalau memang ini katanya bukan kabinet omon-omon ini, kabinet yang memang serius, artinya akan saya tindak yang bandel, yang apa namanya, gaplek, kemudian yang tidak ikut arus perubahan tuntutan rakyat,
list nama-namanya kan udah ada di publik, udah bisa melihat persepsi publik selama ini. Begini, jangan-jangan itu hanya beredar di publik, tapi di Pak Prabowo juga belum ada sebetulnya nama itu. Nama itu harusnya sudah ada di kantong Pak Prabowo dong. Sudah, Anda yakin harusnya sudah ada. Nggak mungkin nggak. Tetapi kan intinya sekarang nggak ada satupun orang yang berani ngomongin nama-nama. Iya. Karena sensitif kan. Ya. Tapi menurut saya, yang tidak seirama kan udah kelihatan. Kemarin misalnya bongkar pagar laut, Pak Prabowo udah perintahkan, dia nggak bongkar, nggak mau. Itu kan udah nggak seirama. Tanpa kita sebut nama, orang udah paham semua tuh arahnya, intensitasnya. Siapa lagi? Tapi jangan bahas pagar laut, sekarang lagi gas LPG soalnya. Itu kan orangnya kan maksudnya kan? Iya, itu kan juga berpolemik. Kemudian itu juga Pak Prabowo menilai. Nah, makanya memang kemarin kan ada juga kabinet-kabinet katanya titipan dari Pak Jokowi. Nah, kalau dia tidak ikut arus perubahan kehendak rakyat, Pak Prabowo juga harus berani dong. Kan ini kan katanya ini. Termasuk yang soan-soan ke Solo itu juga. Iya, soan-soan ke Solo ini persoalannya kalau enggak kan ada masalah hukum ya. Katanya ada terjerat kasus judi online tanpa saya sebut nama. Nah, Kapolrinya mah katanya masih orang Solo. Nah, itu makanya menghadap ke sana. Tapi kan kita salah terlanjur ngomong nanti kan. Tapi makanya menurut saya ini tidak hanya kalau misalnya juga total ini ya, Kapolrinya juga terdampak misalnya. Ini yang kasus-kasus yang terjerat di menteri ini yang banyak masalah hukum juga akan terganggu pasti, ya kan? Seperti? Iya, salah satunya ya adalah yang terjerat ada dugaan kan, kasus judi online misalnya. Itu kan sekarang kan Kapolrinya masih seirama ya nggak ada masalah. Nah itu makanya memang itu kan Kapolri itu bicara tentang bersih-bersih kan. Kalau nggak mau bersih-bersih, saya bersihkan. Ya Kapolrinya juga siap. Berarti nama-nama itu sudah ada, tapi Presiden mungkin masih menyimpan begitu ya. Karena ini baru 100 hari kerja, apakah mungkin dilakukan dalam waktu dekat begitu? Ya harus mungkin dong, kalau memang ini tuntutan. Pertama kan begini ya modelnya ya Mbak Kamala ya. Ini kan kehendaknya sense of politiknya Pak Jokowi kan kemarin infrastruktur, keberlanjutan. Tetapi di tengah perjalanan kan Pak Prabowo bukan bicara itu lagi. Bicara tentang sumber daya manusia kan. Nah, di situ udah punya banyak enggak masalah, udah mulai muncul. Misalnya Menteri BUMN itu sudah disiapkan oleh Pak Prabowo kementerian baru, bukan kementerian baru, Danantara itu kan. Nah, itu juga nampaknya udah arah ke sana juga. Jadi orang-orang kalau bicara tentang loyalis Pak Jokowi, orang juga udah paham di situ. Tetapi kalau dia nggak punya kompetensi, tidak kualifikasi, tidak kompeten, kemudian justru membangkang, bandel katanya, daplek, kemudian justru tidak seirama, kan menteri itu nggak boleh loyalitas ganda loh. Dia loyalitasnya kan tunggal. Kesetiaannya ke partai itu selesai setelah dia jadi menteri. Jadi nggak boleh ganda, tunggal. Pak Prabowo kelebihannya di situ kan. Banyak kan udah keras tuh ngomongnya. Harusnya lebih keras daripada Pak Jokowi. Kenapa bedanya begini? Kalau Pak Jokowi kan nggak ngomong pidato nggak berapi-api itu. Tapi Rabu Ponnya jelas. Gitu ya, efek jerah nggak main-main. Nggak ada menteri yang lagu lama kaset usang, presiden ngomong ini, menteri ngomong ini nggak bisa. Itu langsung kan banyak. Contohnya Pak Riza Ramli dulu, Sudirman Said, kemudian ada Susi. Kan? Itu kan program yang antara presiden dengan menteri nggak klik. Ada juga pakai keluar kan langsung kan? Ya langsung minggir. Sekarang saya katakan tanpa bicara keras. Iya, sekarang kalau memang banyak orang mengatakan ini banyak menteri-menterinya Pak Jokowi, loyalis Pak Jokowi, ya bulldozer aja kalau memang nggak sesuai seleranya. Sapu bersih. Sapu tidak bersih. Ada nanti yang akan tetap, kalau tidak terlalu kontroversial mungkin masih dipertahankan. Yang kontroversial aja mungkin yang diganti. Yang kontroversial itu yang kebijakannya menyengsarakan rakyat, tidak berdampak untuk membantu rakyat. Termasuk Menteri Kesehatan itu juga harus dievaluasi. Kan dia nggak mikirin, Pak Prabowo bilang kan di satu sisi kan ini menteri-menteri yang penting itu pendidikan nih, misalnya. Pendidikan tuh penting. Tapi kan sudah ada contoh-contoh menteri pendidikan kita nggak pakai provider tuh, udah merakyat lah, nggak naik MRT. Nggak naik MRT, udah oke. Ada menteri yang penting lagi adalah menteri-menteri yang terkait dengan ekonomi, ya kan, pendidikan, keamanan dan seterusnya. Termasuk menteri-menteri yang suka yang persoalan yang langsung berhubungan dengan masyarakat, hajat hidup orang banyak. Seperti? Yang penting sekarang itu adalah kesehatan. Tadi Anda mengatakan? Kesehatan iya penting sekali. Karena kan BPJS itu
masyarakat hari ini ngeluh semua. Banyak list-list penyakit udah hilang. Dikurangin ya? Dikurangin. Isu mau dinaikkan Itu katanya. kan itu merusak citra pemerintah loh. Oke. Masa kan tinggal obatnya hanya tinggal sakarat aja yang ditanggung oleh BPJS. Oke. Ini list sudah makin kurang, alasannya defisit anggaran. Ya. Ya sebagai menteri Anda cari uang dong, bagaimana Tapi supaya hari nggak ini cek defisit. kesehatan gratis berjalan loh. Iya, Program medical kesehatan check up-nya ini. gratis Ya. jalan. Tapi pada saatnya sama, Menteri Kesehatannya bilang BPJS udah negara rugi. Oke. Harus Pak Prabowo bilang negara nggak boleh berbisnis untuk kesehatan, tanggung gitu Oke. dong, ya kan? Oke. Kalau Anda bisa kan statement dia Menteri Kesehatan bilang BPJS nggak sanggup pakai asuransi swasta, itu nggak fair. Oke. Nah itu contoh Menteri Kesehatan yang nggak berpihak kepada masyarakat rakyat. Oke, baik, baik. Nah, saya ingin ke Bang Jazilul deh kalau kayak gitu. Bang Jazil, melihat tadi ada beberapa indikasi ya, pos-pos kementerian ya memang sejauh ini PKB sih masih terkategorikan aman ya gitu ya mungkin ya. Gimana Anda menyikapi dalam hal mungkin mentransformasikan keinginan cita-citanya presiden oleh kabinet begitu? Ya, waktu 100 hari ini sesungguhnya waktu yang pendek untuk bisa mengevaluasi kinerja kabinet ataupun presiden. Namun sinyal dari Pak Prabowo sebagai presiden yang memiliki kuasa prerogatif itu seakan-akan memang akan melakukan kocok ulang atau reshuffle kabinet. Nah, tentu publik menunggu dari sinyalemen itu. Berapa jarak dari diutarakan sampai terjadinya reshuffle. Kalau itu berlangsung lama, berarti Pak Presiden cuma ingin menunjukkan bahwa dirinya memiliki kekuasaan prerogatif untuk mengangkat dan memberhentikan menterinya. Bukan dan ingin menertibkan, memberikan sinyalemen untuk menertibkan yang ada. Sebab menurut saya sepanjang pengetahuan kami melakukan reshuffle itu juga tidak mudah karena akan merubah peta politik yang ada. Dan sekaligus apalagi disebut oleh Pak Nyarwi seakan-akan ada matahari kembar dan lain-lain, ada dua loyalitas. Nah, itu tidak mudah untuk meskipun sepenuhnya kapanpun, siapapun, dalam waktu apapun presiden dapat mengganti, tetapi kan tujuan untuk penggantian kabinet itu selalu harus dikalkulasi dengan baik. Memang tujuannya untuk membuat kesejahteraan, pelayanan kepada masyarakat lebih baik. Tetapi kalkulasinya tetap ada dalam hitungan. Oleh sebab itu menurut saya apa yang disampaikan oleh Pak Presiden setidaknya waktu 100 hari ini ingin membuktikan kepada publik memang Presiden memiliki kekuasaan sekaligus yang tidak tertib ditertibkan, yang tidak satu arah dibariskan lurus. Nah ini menurut saya kita berharap saja apa yang disampaikan Presiden berdasarkan pertimbangan dan analisa untuk kepentingan rakyat juga. Jadi kekuasaan prerogatif ini digunakan oleh Presiden untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada rakyat. Karena seperti disampaikan Pak Nyarwi tadi, memang ada beberapa anggota kabinet yang indikasinya tidak seirama atau membuat gaduh. Ya itu juga sudah disampaikan oleh Pak Presiden dalam bahasa Pak Presiden itu ndablek. Ndablek itu artinya udah dikasih tahu berkali-kali tapi nggak dengar, itu kan ndablek namanya, nggak dengarkan perintah dan arahan. Yang seperti itu saya yakin publik maupun Presiden juga layak gitu untuk mengganti ataupun mengkocok ulang kabinet yang memang atau anggota kabinet yang memang ndablek. Nah oleh sebab itu kita tunggu saja keberanian Pak Prabowo sebagai seorang prajurit gitu yang selalu menghitung kalkulasi kekuatan dan lain-lain, apakah hak prerogatifnya akan digunakan dengan cepat dalam tempo 100 hari lebih ini. Tentu publik akan menunggu. Kalau tidak itu digunakan, ya publik akan memberikan catatan bahwa memang apa namanya
sinyalemen yang disampaikan oleh Pak Presiden juga tidak terbukti. Mungkin menterinya sudah tertib kembali atau apapun, tetapi publik sudah terlanjur menilai bahwa memang akan ada reshuffle. Oke. Baik Bang Yasil, tadi Bang Yasil bilang kalau 100 hari kerja itu sebenarnya waktu yang pendek untuk melakukan evaluasi. Nah, kira-kira kapan waktu yang tepat untuk melakukan reshuffle? Nanti kita akan bahas, tapi kita jeda dulu Bang Yasil dan juga Bang Panggi sesaat lagi. Menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Bapak Presiden. Karena itu adalah hak prerogatif Presiden. Jadi, semuanya diserahkan kepada Bapak Presiden. Jangan kita mengomentari atau bertindak melampaui batas kewenangan. Karena itu kewenangan mutlak Bapak Presiden. Itu satu. Yang kedua adalah sudah menjadi sebuah keharusan dan kewajiban apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden harus dilakukan oleh pembantu Presiden. Menteri itu pembantu. Menteri itu pembantu Presiden. Jadi memang harus diterjemahkan apa yang menjadi program arah kebijakan Presiden. Jadi semuanya diserahkan kepada Bapak Presiden. Namun kami DPP Partai Golkar, karena kami anggota kabinet kan di Golkar ini ada sekitar 8 menteri, 3 wamen, 1 gubernur Lemhanas. Kami yakin dan percaya bahwa Presiden tahu betul tentang kualitas daripada kader-kader Partai Golkar. Karena Partai Golkar ini kan gudangnya para kader pemimpin bangsa. Dan tahulah, biarkan jangan kita mencampuri, mengomentari, apalagi menganalisa berlebihan tentang apa yang menjadi hak prerogatif Bapak Presiden. Tapi kami yakin Golkar insya Allah semua baik-baik saja. Karena apa? Partai Golkar berada garda terdepan dengan partai koalisi lain, terutama Gerindra, dalam mendorong dan mendukung arah kebijakan pemerintah. Oke, langsung ke Bang Panggi. Komentari Bang, apa maksud pernyataan dari Menteri SDM, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia? Sebenarnya kalau kita baca makna di balik pesan pidato beliau tadi itu kan menunjukkan bahwa ini garisnya memang garis komando, bukan garis putus-putus. Harus loyalitas, tidak boleh ganda, tunggal. Kita harus seirama kembali. Dan mungkin juga udah minta maaf membuat Prabowo seperti pemadam kebakaran kan. Jadi ini kan kebijakan kegaduhan itu nyata di publik. Iya, ini kan dua kebijakan nih. Pertama pajak 12%, kemudian dibatalkan Pak Prabowo. Itu jadi pemadam kebakaran pertama, tidak seirama kan. Nah, pemadam kebakaran kedua gas LPG. Kemudian tidak seirama akhirnya. Tapi nampaknya Bahlil melakukan upaya untuk konsolidasi kembali, untuk membuat bahwa kami itu patuh, kami itu seirama. Mungkin kemarin miss di lapangan antara konsep dan risetnya yang nggak komprehensif, tidak ada data, sosialisasi yang kurang. Nah, mungkin kedepannya istilah siapa yang bandel, ya siapa yang dablek, siapa yang tidak ikut arus perubahan yang diinginkan rakyat, tidak mau bersih-bersih, akan saya singkirkan, akan saya bulldozer. Nah, persoalannya tidak seindah itu, karena ini kan ketua umum partai. Kemudian ini rata-rata mereka tuh elit penentu di partai. Itu yang dibilang oleh Gus Jazilul tadi bahwa ini juga akan mempengaruhi kekuatan politik di parlemen. Karena Partai Golkar partai besar. Karena letupan kinerjanya Pak Prabowo ini bicara tentang kinerja letupannya, bukan lagi power sharing. Nah, sementara letupan kinerjanya kalau resapel berbasis Pak Jokowi itu kekuasaan. Bagaimana solid, kuat. Nah, ini harus hati-hati juga kan, itu dibilang Gus Jazilul. Karena nanti semua menteri yang dipecat-pecat ini dia akan menjadi ya penggonggong pemerintah, oposisi. Kecuali gaya-gaya Pak Jokowi. Setelah menteri dikasih mainan dikit-dikit lagi supaya nggak ribut, nggak bising. Komisaris atau apa. Itu fakta, itu model Pak Jokowi ketika meresapel orang-orang yang seperti berbeda dengan Susi waktu itu, berbeda dengan Reza Ramli, Pak Sudirman Said dan seterusnya. Itu dikasih. Tapi ada yang dibiarkan kan. Nah, ini artinya mereka harus siap juga akan jadi oposisi. Nah, ini penting. Saya katakan begini, misalnya Menteri Pertanian, ini kan loyalitasnya menurut saya sangat kuat kan, karena mewujudkan swasembada pangan. Nah, sebenarnya Bahlil ini Ketua Umum Golkar itu kan swasembada energi. Jadi loyalitas yang dua ini kan sangat penting. Penopang tulang punggungnya Pak Prabowo lah di bidang energi dan di bidang pangan. Nah, termasuk di bidang pendidikan tadi sudah bagus kan. Agama itu sudah bagus sekarang karena nggak ada kekisuran lagi. Bahkan itu Pak Prabowo happy itu.
haji yang selama ini orang mau hutang itu loh, naik haji mau hutang karena uang nggak ada, tapi akhir ini dapat 5 potongan hanya 50 juta berangkat naik haji. Ini kan ada kebijakan yang tidak membuat rakyat susah, tapi berdampak kepada rakyat secara langsung. Nah, termasuk ada kemarin menteri yang perlu dipertahankan, misalnya Mutia Hafid, ya kan? Itu tegas dalam judi online, nggak ada main-main lagi. Kalau ada situs yang pinjol judi online babat habis, itu seirama gitu. Tapi kalau kemudian kemarin ada juga menteri yang persoalan masalah hukum aja belum beres, tapi kan kita tahu tuh menteri-menteri loyalis Jokowi, kita paham kok. Ada Pak Zulhas, ya kan? Adanya termasuk Pak Bahlil, kemudian ada Budi Ari, Raja Juli Antoni, kemudian siapa Erick Thohir, kemudian ada beberapa menteri, saya tahu saya banyak, termasuk namanya yang istilahnya itu saya nggak tahu, Pak Marwar Sirait itu masuknya loyalisnya Pak Prabowo mungkin ya. Nah, termasuk ada satu lagi ya Kapolri kan. Nah, Satrio ini juga mungkin menurut saya nggak akan bertahan. Karena di dalam rumah tangga dia di kementerian saja membuat langsung sekneknya ada kegaduhan juga. Akhirnya kan waktu itu ditertibkan kan. Kita ke Bang Jasil. Bang Jasil mungkin bisa langsung menanggapi tadi penjelasan dari Bang Panggi. Ya, tentu penilaian publik hari ini tidak bisa dielakkan. Semua kinerja menteri, selain presiden yang menilai, publik juga menilai. Oleh sebab itu, apa yang disampaikan oleh presiden tadi soal reshuffle, publik sebenarnya tidak terlalu kaget, karena memang ada indikasi-indikasi sebelumnya bahwa memang pemerintahan Pak Prabowo ini belum memiliki loyalitas tunggal. Oleh sebab itu, publik tidak terlalu kaget dan pastilah akan ada reshuffle. Cuman kapan dilakukan reshuffle oleh Pak Prabowo, nah itu yang kita tunggu. Kalau soal alasan-alasan politik, alasan-alasan kinerja, saya pikir publik seperti disampaikan oleh Pak Nyarwi tadi sudah tahu. Ini tergantung soal keberanian saja. Keberanian politik dari Pak Prabowo untuk menggunakan haknya. Karena hak prerogatif ini meskipun hak sepenuhnya ada di tangan presiden, tetapi kalkulasi politik, kalkulasi kinerja, termasuk pendapat publik, termasuk juga soal stabilitas politik, itu selalu menjadi kalkulasi yang penting. Jadi selalu ada efek negatif dari reshuffle. Selalu ada dampak-dampak yang harus ditangani dari reshuffle. Tergantung menterinya siapa gitu. Kalau menyangkut katakanlah ketua umum partai begitu, itu juga agak sulit kelihatannya ya. Tapi saya tidak bisa memberikan penilaian karena sepanjang ini Pak Prabowo belum pernah melakukan reshuffle satu kali pun. Ini reshuffle pertama. Jadi kalau ini terjadi reshuffle pertama, publik atau kita bisa menandai kira-kira ini masalahnya begitu. Dan selanjutnya pasti akan ada perubahan-perubahan lagi. Bang Jazil, kalau di internal koalisi sendiri sudah menjadi ini nggak sih perbincangan atau justru malah kegaduhan tersendiri di internal koalisi, Bang Jazil? Kalau di internal koalisi, setahu kami sih masih solid-solid saja. Semua bekerja secara baik, apalagi kami kan di parlemen. Kalau di parlemen kami bekerja penuh soliditas, tetapi kan urusan eksekutif berbeda dengan urusan di parlemen. Tentu kabinet yang ada ini memang sejak awal publik sudah menilai bahwa ini tidak sepenuhnya Pak Prabowo menentukan, ada pihak-pihak lain yang ikut menentukan, kira-kira begitu. Baik. Oke. Jadi Anda membenarkan juga dong berarti secara tidak langsung bahwa ada matahari kembar gitu maksudnya? Ya itu memang pendapat umum seperti itu dan faktanya juga seperti itu, karena kan memang banyak menteri-menteri yang hari ini bekerja itu sudah bekerja sejak lama gitu. Dan itu publik tahu persis.
apakah kalau PKB ini bagaimana sudah sikapnya? bisa PKB seirama satu atau komando tidak? ya? Nah, di sini masalahnya. Kalau PKB gimana Bang Jazil? Oh, PKB tentu akan bekerja sekuat tenaga untuk memastikan pemerintahan Pak Prabowo ini stabil dan berhasil. Jadi PKB tidak ingin juga melihat ada kegaduhan-kegaduhan. Oke, ya memang kelihatan juga sih karena emang juga nggak ada kadernya yang ke Solo juga kan kalau kita lihat gitu ya. Baik, Bang Jazil terima kasih atas waktunya pagi hari ini Bang. Selamat melanjutkan aktivitas. Bang Pangi Hari Jago terima kasih. Ya, makasih. Kita tunggu ya berarti ya, momentumnya kita tunggu ya berarti ya. Iya, kita tunggu aja hari baiknya. Baik, kita akan tunggu karena ini juga hari baik, ada cek kesehatan gratis yang tadi sempat disinggung juga oleh Bang Pangi, tapi hari ini ada programnya, cek kesehatan gratis. Nanti kita akan pantau dan kita akan bahas sesaat lagi usai jeda. Hari ini program pemeriksaan kesehatan gratis akan diluncurkan. Rencananya pada tahap pertama, pemerintah Provinsi Jakarta menyiapkan 44 puskesmas kecamatan sebagai fasilitas utama pemeriksaan kesehatan gratis. 2 di antaranya adalah Puskesmas Tanah Abang dan Tebet. Sebagai persiapan, pejabat Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi pada Minggu pagi kemarin meninjau kesiapan layanan pemeriksaan kesehatan gratis di Puskesmas Tanah Abang dan Tebet. Pada tahap kedua, rencananya Puskesmas Kecamatan akan didukung oleh 292 puskesmas pembantu yang akan beradaptasi secara bertahap. Pemeriksaan kesehatan gratis merupakan salah satu program strategis Presiden Prabowo Subianto yang dapat diakses oleh masyarakat tanpa batasan domisili. Sehingga warga luar Jakarta juga tetap bisa memanfaatkan layanan ini dengan mendaftar secara mandiri di aplikasi Satu Sehat, memilih puskesmas, dan menentukan jadwal pemeriksaan. Tim TV One mengabarkan. Saya membayangkan kalau misalnya masyarakat di tanah air gitu ya, mulai dari kita sebutnya apa, batita bisa juga, balita bisa juga, anak karena bisa mulai juga, dari 0 bulan sampai 6 tahun. Betul, terus remaja bisa juga, 7 dewasa, sampai 15 tahun. lansia. Iya, semuanya level ada. Tapi jenis pemeriksaan ini beda-beda. Iya, betul. Kalau balita beda, remaja beda, kemudian lansia juga beda. Oke. Kita termasuk apa? Belum lansia. Malah nyinggung-nyinggung nih kayaknya. Oke, tapi kita hari ini kita akan coba pantau. Pagi ini kita akan pantau kesiapan program pemerintah yaitu cek kesehatan gratis yang sedianya akan dilakukan mulai pagi ini nih. Kabarnya jam 9.30 pagi nanti akan dilaksanakan secara serentak begitu. Nah, ini kita akan hadirkan beberapa rekan-rekan kita yang akan menyampaikan informasinya langsung dari pusat atau Balai Kesehatan Masyarakat. Nah, ada Prita Zega, ada Agung Prasetyo, dan juga Syahda Yustiza. Selamat pagi rekan-rekan. Saya serahkan ke Mala. Mala mau tunjuk yang mana dulu, Mal? Baik, kita ke Jakarta saja tentunya ya. Jakarta. Di Cengkareng ada Prita Zega kayaknya sudah paling siap nih untuk mengabarkan dari sana. Silakan Prita Zega. Ya, Mala dan juga Rivi sudah paling siap seperti warga di sini yang antusiasnya juga sangat tinggi dan sudah siap untuk melakukan pemeriksaan cek kesehatan gratis di sini. Saat ini saya sudah berada di Puskesmas Cengkareng, Jakarta Barat, dan ini sudah dimulai seperti yang terlihat di layar kaca Anda. Ini sudah masyarakat sangat antusias sekali dan tadi sekitar 5 menit sebelumnya ini sudah dimulai pemeriksaan cek kesehatan gratis ini. Dan saya akan coba wawancara salah satu warga di sini yang sudah mulai antri di sini. Halo, selamat pagi Bu. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Sri Mulyani. Ibu Sri Mulyani. Ini Ibu Sri Mulyani ini udah datang dari jam berapa sih? Tadi jam 7. Dari jam 7. Iya. Ini emang rumahnya dekat sini? Seberang. Seberang. Iya. Ibu, ini gimana sih antusiasnya untuk mengikuti program cek kesehatan gratis ini? Ya antusias banget lah, kita kan kalau cek kesehatan mahal, gak punya duit ya. Nah tadi ini sudah melakukan persiapan apa aja sih Bu dari rumah? Dari rumah karena usia saya di atas 40, jadi saya harus puasa dulu. Dari malam sama minimal 8 jam, terus datang ke sini masih keadaan puasa. Artinya kondisi pagi ini sehat-sehat aja? Alhamdulillah. Ya. Nah, sebelumnya udah melakukan prosedurnya seperti apa sih Bu? Apakah ada aplikasi
aplikasi tertentu yang sudah diambil? Ada, cuman kemarin kebetulan dari saya juga kader kesehatan, kebetulan juga dari ahli gizi sama dokter di sini, Japri juga, lewat grup juga, terus saya di wilayah juga disebarkan ke seluruh wilayah. Artinya ini dari pihak puskesmas pun sangat membantu. Iya. Ada kendala nggak Bu pada saat melakukan pendaftaran di aplikasi? Enggak sih, cuman ini tadi saya klik ada kendala dikit karena server kan ya, bilangnya servernya. Tapi sebelumnya Ibu pernah nggak sih melakukan cek kesehatan sebelumnya? Belum. Baru kali ini melakukan cek kesehatan gratis, Bu? Ya paling ya di Posbindu aja gitu, misalnya cek gula darah, kolesterol, asam urat gitu aja. Oke, nah nantinya ulang tahun nih hari ini atau bagaimana? Saya 29 Januari. Oh, 29 Januari. Iya, kan ada ininya tanggal sekian sampai tanggal 10 Januari gitu kan. Iya. Di umur berapa sekarang Ibu kalau boleh tahu? Saya udah tua, 57. Masih muda itu. Ini masih sehat-sehat saja. Berarti nggak harus pas hari ulang tahun juga ya, Bu? Antara pokoknya bulan Januari sampai 10 Januari. Infonya begitu. Nah, sebelumnya tuh sebenarnya Puskesmas sudah memberikan sosialisasi nggak sih, Bu? Atau bagaimana? Kok Ibu bisa tahu sih ada program cek kesehatan gratis ini? Iya, waktu itu kan karena saya juga kader kesehatan kan setiap bulan ada pertemuan rutin di sini. Ya, ada info ada, cuman waktu itu malah saya yang nanya, "Kapan tuh?" gitu. Udah tunggu aja gitu. Tapi sekarang udah launching ya, udah ikut aja. Nah, untuk keluarga sendiri gimana, Bu? Bawa nggak sih, Bu, atau bagaimana? Ya kan karena di sini kriterianya yang ulang tahun dari Januari sampai Februari baru saya. Iya, lainnya kan masih bulan ke sana. Iya. Tadi didaftarin sama siapa, Bu, kalau di aplikasi, Bu? Aplikasi saya sendiri, cuman tadi dibantu sama dokter Vina tadi. Iya. Ibu, ini apa Ibu yang sudah diberikan sama tim Puskesmas? Tanda nanti cek kesehatannya. Ini yang dewasa gitu. Ini untuk menandai begitu. Iya, ini nomor antrian kita. Iya. Ibu terima kasih banyak. Sama-sama. Sama-sama. Nah, pemirsa ini sangat antusias sekali seperti Ibu yang tadi saya wawancara. Ini memang sangat antusias dan ini sudah mulai pemirsa menunggu antrian di mana tadi mereka juga diberikan nomor antrian dan kita akan lihat nantinya banyak warganya akan datang ke sini untuk melakukan pemeriksaan cek kesehatan gratis. Kembali ke Anda ke studio. Break dulu ya. Baik, kita masih menyisakan dua rekan kita ya. Ada Agung Prasetyo dan juga Syahda Yostisa. Satu di Karawang, satu di Cakung. Ya, tapi betul. usai jeda periora berikut ya, kita jeda dulu sejenak. Kami boleh. akan kembali saat lagi. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sebelum kita kembali memantau rekan-rekan kita yang sudah berada di Puskesmas, tadi masih ada Syahda Yustisa di Cakung dan juga Agung di Purwakarta. Kita akan berbincang dulu dengan juru bicara Kementerian Kesehatan, Ibu Widiawati. Selamat pagi, Ibu Widiawati. Pagi, Ibu. Selamat pagi, salam sehat. Salam sehat. Iya, Bu Widiawati, selamat hari ini di launching program cek kesehatan gratis. Kami ingin tahu mekanisme yang diterapkan per hari ini seperti apa sih, Bu, untuk penerapannya? Iya, jadi alhamdulillah mudah-mudahan hari ini berjalan dengan lancar. Jadi kado ultah negara untuk semua warga dimulai hari ini karena memang semua warga Indonesia berhak untuk sehat. Ini adalah kado ultah negara. Dan cek kesehatan gratis ini adalah program hasil terbaik cepat setelah program bergizi gratis. Dan ini adalah target penerimanya yang paling banyak, sebanyak 281 juta orang warga negara penerima manfaat dalam program terbesar dalam sejarah sektor kesehatan. Jadi kepinginnya di menjelang hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia ke-80, setiap warga yang berulang tahun akan mendapatkan cek kesehatan gratis sebagai kado ultah dari negara. Ya, jadi mekanismenya sebetulnya sudah kita sosialisasikan untuk bisa mengikuti cek kesehatan gratis ini. Adalah mendownload Satu Sehat tadi, Satu Sehat mobile. Kemudian kalau misalnya sampai tidak bisa mendownload Satu Sehat mobile, maka kita akan bisa memakai pesan ke WhatsApp Kemenkes RI. Dan ini sudah kita sosialisasikan di 08 111 0500 567. Jadi kita mempergunakan cara-cara yang memang kalau nggak bisa yang satu, kemudian tidak bisa yang satunya lagi. Dan yang terakhir apabila memang tidak bisa
mendownload atau tidak bisa masuk ke dalam WhatsApp Kemenkes, mungkin saat itu terlalu penuh dengan kuotanya, maka akan bisa datang ke puskesmas dengan membawa KTP. Mungkin mekanisme sedikitnya seperti itu, Mas. Baik, Bu, mohon Bu sekali lagi diulang Bu nomor WhatsApp Bu, boleh Bu diucapkan sekali lagi Bu? Oh, nomor WhatsApp, boleh 0811 0500 567. Baik, terima kasih Bu Widiawati. Bu, ini kan dari mulai anak-anak, balita, begitu ya Bu ya. Lalu juga kalau misalnya dispesifikkan ke pendidikan begitu, ada level SD, SMP, SMA, begitu ya Bu ya. Ini kan berjenjang Bu, ada yang di pemeriksaan 11 jenis, ada di 13 jenis pemeriksaan untuk SMP, lalu juga 13 jenis pemeriksaan untuk SMA. Nah ini pemeriksaan-pemeriksaan apa-apa saja Bu, dan bagaimana dengan yang remaja, dewasa, lansia juga? Baik, saya cerita singkat aja karena kalau diceritain satu-satu tadi panjang ya Mas, kayak anak baru lahir 6, kemudian lansia 20. Jadi kita ambil manfaat kesehatan nih berdasarkan usia. Kita bilangnya siklus hidup. Jadi kalau bayi baru lahir kita ambil ke deteksi dini kekurangan hormon tiroid bawaan, kemudian kekurangan enzim pelindung sel darah merah, kekurangan hormon adrenal bawaan dan penyakit jantung bawaan. Screening ini dilakukan pada usia 0 sampai 2 hari. Ini membantu mencegah komplikasi dan mendukung tumbuh kembangnya si anak tersebut. Nah, kita masuk di usia anak dan prasekolah yaitu di 1 sampai 6 tahun. Deteksi masalah gigi ini suka terjadi, sering seperti karies gigi. Menyerang tuh dari data hampir 93% anak di Indonesia. Dan selain itu juga deteksi masalah pada pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian kita juga periksa fungsi indera mata, kemudian telinga, dan risiko TB juga bisa, thalassemia serta diabetes. Kita masuk lagi ke anak usia remaja atau sekolah, dibagi 3 tadi ya, ada SD, SMP, SMA, itu jenjangnya umur 7 sampai 17 tahun. Di sini kita memeriksa deteksi dini diabetes yang meningkat, kita tahu 70 kali lipat pada anak-anak di dalam 10 tahun terakhir. Dan selain itu juga deteksi masalah di status gizi mereka, kemudian aktivitas fisik, kemudian kita masuk juga bisa deteksi kesehatan jiwa, kemudian fungsi indera mata dan telinga, serta risiko tuberkulosis, thalassemia dan hepatitis. Setelah itu kita meningkat lagi ke remaja. Remaja tuh di usia 18 sampai 39. Nah, pemeriksaan ini untuk pencegahan diabetes, jantung, stroke, obesitas dan gangguan kejiwaan. Dan yang terakhir kita masuk ke lansia di usia 40 tahun ke atas. Ini pemeriksaan pencegahan itu hampir sama dengan dewasa, ada stroke, ada kanker, ada jantung dan tentunya gangguan aktivitas lansia. Biasanya kan kalau usianya makin meningkat, tentunya kita akan memeriksa tergantung dengan proses-proses penyakit penuaan gitu. Ya, Bu Widya, satu lagi Bu, ini kan dokter-dokter di puskesmas tidak hanya melayani cek pemeriksaan gratis ya, cek kesehatan gratis, karena tentu ada warga lain yang juga berobat, betul. Yang karena sakit datang ke puskesmas. Ini ketersediaan dokternya seperti apa Bu untuk melayani cek kesehatan gratis ini? Apakah ada penambahan tenaga kesehatan di puskesmas-puskesmas? Termasuk juga obat-obat Bu, mungkin Bu? Iya, jadinya sudah dilakukan kegiatan simulasi, kemudian uji coba. Jadi memang di puskesmas-puskesmas akan dibedakan. Ini yang penerima kado ulang tahun negara dan ini yang pemeriksaan rutin gitu, yang pasien-pasien yang biasa, bukan yang terima kado ulang tahun. Jadi sudah dibagi tenaga kesehatannya sesuai dengan rutinitas, ini dokternya, ini perawatnya, kemudian kado ulang tahun ini dokternya dan ini perawatnya. Jadi akan dibedakan supaya tidak tercampur, supaya tidak bingung dan tidak menjadi repot gitu. Sampai sejauh ini sudah diadakan simulasi dan dicoba dan itu yang akan dijalankan. Ya, untuk ketersediaan obatnya Bu, bagaimana Bu? Iya, sudah juga Mas, sudah ada. Baik, Bu, mungkin terakhir nih Bu, artinya kan untuk perharinya begitu ya Bu ya, tentu ada batasan kuota gitu. Saya dapat informasinya kan 200 ya kalau nggak salah ya, 200. Nah, apakah ini
akan setiap harinya akan berjalan sebagaimana rutinitas hari-hari biasanya, Bu, atau seperti apa? Iya, jadi kuota yang untuk dibedain Mas, kuota untuk pemeriksaan cek kesehatan gratis ini kuotanya maksimal 30. Itu belum 30, termasuk oke. dengan nanti 30 kuotanya per hari maksimal 30, tapi itu nanti di puskesmas akan mereka tambahkan sekitar 10 atau 15 tergantung dari besar dan kekuatannya puskesmas tersebut. Jadi yang tambahan itu adalah nanti kalau yang tiba-tiba misalnya datang karena mereka tidak bisa masuk ke dalam Satu Sehat atau ke dalam WhatsApp atau tidak punya gadget, mereka akan datang dengan membawa KTP dan kemudian akan diurus oleh petugas puskesmas. Nah, itu nanti yang terjadi. Jadi 30 kita maksimalkan, kemudian nanti akan ditambah oleh puskesmasnya untuk yang datang kunjungan mendadak. Baik. Baik, terima kasih Bu Widiawati Terima kasih, Bu penjelasannya. Widiawati. Berarti hanya 30 per hari 30 per untuk hari. saat ini pelayanan cek kesehatan gratis dan bisa menghubungi nomor WhatsApp yang sudah tertera dan juga mendownload aplikasi Satu Sehat sebelum ke puskesmas. Selamat Baik, beraktivitas, kasih. Bu. Lancar, Bu. Mudah-mudahan hari ini. Terima kasih, salam sehat semuanya. Matur nuwun. Terima kasih, Bu. Baik. Kita akan melihat nih, memantau juga bagaimana situasi cek kesehatan gratis. Kita ke Syahda ya. Kita ke Syahda terlebih dahulu, Ya, Syahda. di Cakung, Jakarta Timur. Anda berada di Cakung ya. Silakan dengan informasinya, Syahda. Yang terletak di Puskesmas Cakung di wilayah Jakarta Timur, karena ini merupakan salah satu titik dari 44 titik puskesmas yang akan dilangsungkan pemeriksaan kesehatan gratis. Di mana tadi kalau saya sudah bertanya-tanya di Puskesmas Cakung ini persiapannya sendiri sudah 100%, sarana prasarana juga sudah disiapkan, tenaga medis yang mumpuni juga sudah dipersiapkan. Memang sejauh ini Rivi, Mala dan juga pemirsa, kalau bisa kami gambarkan bahwasannya untuk pagi hari ini terlihat masih sepi, nampaknya belum ada beberapa masyarakat yang memang ingin melakukan cek kesehatan gratis di pagi hari ini tepat di pukul 8.16 waktu Indonesia Barat tempat saya mengabarkan. Namun kalau bisa saya jelaskan bagaimana kiranya mekanisme pengecekan kesehatan gratis di Puskesmas Cakung ini, nanti masyarakat ini masuk lewat pintu utama di Puskesmas Cakung, kemudian di tempat saya berdiri ini, dan nanti akan ke tempat tiket ini terlebih dahulu, karena memang himbauannya bahwa masyarakat yang ingin melangsungkan pengecekan cek kesehatan gratis ini harus mendaftar terlebih dahulu dari aplikasi mobile, yakni Satu Sehat Mobile atau SSM. Nanti di sana kemudian masyarakat akan di sini, maksud saya masyarakat akan dicek, kemudian akan dipasangkan gelang ini. Benar gelang ini apa ya? Benar. Nah, untuk gelang ini sendiri, Rivi, Mala, dan juga pemirsa, ini ada pengklasifikasiannya. Jadi untuk anak-anak, kemudian juga lansia, kemudian juga untuk remaja dan juga dewasa, nantinya akan dipisahkan untuk yang melakukan pengecekan gratis dengan masyarakat umum yang memang ingin berobat ke puskesmas itu sendiri. Nah, gelangnya di sini nampak banyak ya, Rivi, Mala, dan juga pemirsa, meskipun sejatinya kalau kita baca peraturan dari Kementerian Kesehatan, kuotanya sendiri dibatasi sebanyak 30 per harinya, karena untuk mencegah terjadinya pembludakan antrian cek kesehatan gratis. Tapi untuk Puskesmas Cakung sendiri nantinya tidak menutup kemungkinan apabila ada masyarakat yang lebih banyak untuk melakukan pengecekan kesehatan gratis di sini. Nah, selain itu kembali ke mekanisme tadi, dari sudah mengecek tiket kemudian mendapatkan gelang, nanti masyarakat juga akan diarahkan untuk masuk ke sini, masuk ke dalam puskesmas dan untuk melaksanakan pengecekan gratis di sana. Nah, di loketnya sendiri nantinya akan diklasifikasi seperti tadi yang saya katakan, bahwasannya untuk jenis-jenis usia tertentu, ini artinya pengecekan kesehatannya ini akan berbeda satu sama lain. Dan memang Rivi, Mala, serta pemirsa, untuk masyarakat sendiri selain daripada harus mendaftarkan diri dari aplikasi mobile, mereka juga bisa untuk menghubungi WhatsApp yang memang sudah disediakan atau tertera dari berbagai website Kementerian Kesehatan. Dan juga bagi masyarakat nih yang belum turut serta membayar dari aplikasi mobile tersebut, nantinya bisa langsung datang ke puskesmas terdekat dan langsung menyerahkan KTP untuk bisa mengikuti pengecekan kesehatan gratis. Sebentar demikian.
Baik, Syahda Yustisa langsung dari Puskesmas Cakung, Jakarta Timur. Kalau kita lihat kondisi di Jakarta, puskesmas ini sudah siap, sudah tertata, alurnya sudah oke. Kita nanti mau mantau bagaimana yang di luar Jakarta. Ada di Purwakarta, ada di Surabaya, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, jangan kemana-mana. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita akan langsung memantau pelaksanaan cek kesehatan gratis di luar daerah. Ada Agung di Puskesmas Wanakarta Karawang dan juga ada Zainal di Surabaya, Jawa Timur. Kita akan ke Agung terlebih dahulu di Purwakarta. Silahkan Agung, bagaimana kondisi terkini di sana? Informasi terbaru terkait launching cek kesehatan gratis. Saat ini kami mengabarkan di Puskesmas Wanakarta Karawang, Jawa Barat, dan memang kami pantau sejak pagi tadi hingga saat ini memang untuk pasien ataupun masyarakat yang akan melakukan cek kesehatan gratis sudah berdatangan sejak pukul 6.30, dan mana untuk pihak dari Puskesmas juga terus melakukan persiapan tadi sejak pagi tadi, dan memang saat ini untuk pelayanan sudah dibuka pada pukul 8 pagi tadi. Dan dapat kami informasikan juga kepada pemirsa, memang untuk masyarakat ataupun pasien yang mendapatkan cek kesehatan gratis di Puskesmas Wanakarta Karawang, Jawa Barat saat ini memang sebelumnya ini yang mendapatkan tiket undangan, yang mana ada 30 pasien ataupun masyarakat yang mendapatkan undangan untuk cek kesehatan gratis. Ini tentunya masyarakat yang berulang tahun pada tanggal 10 Februari 2025. Dan selain itu juga dianjurkan untuk masyarakat ataupun pasien yang sudah datang ke sini untuk mengisi pendaftaran ataupun screening mandiri di aplikasi Satu Sehat Mobile sebelum datang ke sini. Dan tentunya juga setelah datang di sini, para pasien ataupun masyarakat mengambil nomor antrian dan nanti dipanggil oleh tim dari Puskesmas dari Wanakarta. Dan adapun tahapan-tahapan setelah datang dan mengambil nomor antrian, nantinya akan dipanggil oleh dari nakes Puskesmas sendiri. Setelah dipanggil nanti akan diukur berat tinggi dan badannya. Setelah itu juga akan dicek suhu badan dan masuk ke ruangan dokter untuk diperiksa. Dan dapat kami informasikan kepada pemirsa, memang untuk cek kesehatan gratis di Karawang ini akan berlangsung pada hari ini. Baik, terima kasih Agung mengabarkan dari Puskesmas Wanakarta Karawang. Kita langsung ke Zainal untuk melihat bagaimana jalannya di Surabaya, Jawa Timur. Silakan Zainal. Ya, selamat pagi Andi Kumbala. Ya, pagi ini masyarakat Kota Surabaya, khususnya di Kecamatan Tanjung Surabaya, terlihat sangat antusias untuk bisa mengikuti program pemeriksaan kesehatan gratis secara nasional yang dimulai hari ini, Senin 10 Februari 2025. Warga yang khususnya kelahiran bulan Februari datang ke sini untuk bisa mendaftarkan dirinya untuk bisa melakukan pemeriksaan kesehatan secara gratis. Namun banyak dari warga ini tidak mengetahui caranya, sehingga banyak yang hanya datang ke Puskesmas di Manukan Kulon Surabaya ini hanya membawa KTP saja. Dan di sini warga yang belum paham cara mekanisme pendaftarannya ini mulai didata ulang oleh petugas dan didownloadkan aplikasi Satu Sehat Mobile di aplikasi Play Store. Seperti itu, Andi. Baik, terima kasih Zainal atas laporan informasinya langsung dari Puskesmas di Surabaya. Nanti kita akan memantau lagi nih bagaimana jalannya cek kesehatan gratis atau CKG. Ya, ini hasil dari kebijakan pemerintah setelah sebelumnya ada MBG, makan bergizi gratis. Juga jangan dilupakan ada AGM. Apaan tuh? Nanti aja dikasih tahunya kok. Aku tahu. Baik, terima kasih rekan-rekan. Sampai jumpa pemirsa.
habis siaran makan bakwan. Cakep. Besok kita jumpa lagi kawan. Terima kasih. Sampai jumpa.